Halo kawan-kawanku sekalian, Hasan di sini dan kali ini kita kedatangan sebuah cooling pad Ergostan dari Ace Cooling Notebook Cooler. Ya, ini adalah cooling pad, tetapi bukan sekedar cooling pad. Tetapi cooling pad ini bisa menjadi stand untuk laptop. Ya, bisa dilihat di sini ada gambar bahwasanya cooling pad ini menjadi stand untuk laptop. Ya, bisa disebut ini multifungsi lah. Cooling pad bisa jadi stand, juga bisa jadi multifungsi. Ya, sebelum kita unboxing si cooling pad ini, mari kita lihat dulu sekeliling dari kotaknya. Jadi tampilan depan di sini ada gambar unitnya, dan di sini ada contoh bisa jadi stand, dan di sini ada 4 nilai jual dari cooling pad ini. Yaitu di sini ada untuk 9 inci sampai 15,6 inci notebook. Jadi cooling pad ini cocok untuk laptop yang berukuran 9 inci sampai 15,6 inci. Dan ada 140 mm yang berjenis silent fan. Dan di pojok kanan bawah di sini ada 5 adjustable angle stand. Jadi cooling pad ini memiliki 5 tingkat kemiringan yang bisa kita custom. Dan ada high speed motor performance. Nah, yang dimaksud high speed ini adalah kecepatan putaran dari kipas cooling pad ini. Langsung saja kita lihat bagian belakangnya. Karena bagian samping kanan dan kirinya ini sama logonya gini. Oke, langsung saja kita balikan. Nah, di tampilan belakang ini kita disuguhi informasi tentang spesifikasinya, yaitu cooling pad ini warnanya hitam, berbahan dasar metal mesh, plastik, dan karet, dan beratnya 1,5 kg. Untuk dimensinya ini 370 dikali 265 dikali 33 sampai 58 mm. Untuk sudutnya 6,5 sampai 45 derajat. Dimensi fan-nya 140 kali 140 kali 15 mm. Dan untuk kecepatan fan-nya ini minimal 1500 sampai 2500 rpm. Jadi cukuplah untuk sebagai cooling pad yang terjangkau lah. Dan untuk suara fan-nya ini minimal 15 dBA. Ini minimal ya. Jadi suara fan-nya bisa lebih keras. Untuk jenis bantalannya ini Reveil. Jangka lama fan-nya 40.000 jam. Dan kompatibilitasnya 9 inci sampai 15,6 inci termasuk widescreen. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ini cocok untuk laptop yang ukuran 9 sampai 15,6 inci. Dan untuk portnya di sini ada port USB yang bertipe 1.1 atau 2.0 kali 2. Jadi ada 2 port USB, tapi di sini keterangannya hanya satu untuk power supply. Jadi ada 2 port USB dan satunya lagi digunakan untuk power supply. Jadi hanya ada satu slot USB yang kosong. Dan panjang kabelnya ini 600 mm. Dan di sini keterangan lainnya ada 4 karet anti slip. Ya, untuk di sini ada fiturnya, bisa kalian baca sendirilah dengan cara kalian pause video ini. Langsung saja kita unboxing untuk si cooling pad ini. Ya, di sini ada segel. Ya, mungkin untuk menekan harga supaya lebih terjangkau, mungkin ya strategi marketing lah. Oke, kita buka. Oke, ini dia cooling padnya. Mari kita keluarkan dulu dari plastik dan dusnya. Oh, di sini ada pengait atau penjaga laptop.
mungkin. Oke, kita sampingkan dulu dusnya dan kita keluarkan. Nah, ini dia cooling padnya ya. Untuk first looking atau hands on, ini ada alasnya yang seperti grill yang kayak ada di speaker, tetapi ini untuk alas laptop ya. Dan bisa dilihat di sini ada satu fan dan ada logo S Cooling. Dan di sini ada lubang-lubang yang mungkin ini tempat untuk pengait atau penjaga laptopnya. Mungkin kita pasang dulu di sini. Oh, dan ternyata ini bisa kita custom posisinya, bisa di sini atau kita geser ke sini. Tapi ini cukup keras sih. Dimohon untuk hati-hati karena takut patah. Jadi kita pasang di sini dan di sini aja lah. Dan bisa dilihat di sini ada lekukan bolong yang saya kira ini untuk kabel manajemen, dan ada samping kiri dan kanan. Dan bagian sini ada kabel dan port USB udah kelihatan tuh. Oke, kita buka dulu ini pengaitnya. Dan di sini ada seperti penahan yang dari besi untuk bisa kita custom tingkat kemiringannya. Dan di sini ada kabel, dan di sini kita bisa lihat ada kabel power supply-nya, dan ada 2 buah port USB. Dan ini apa? Oh, mungkin ini tombol on dan off-nya. Kita sambungkan aja lah. Ini kabelnya lumayan pendek sih, segini sih. Tapi gak apa-apa lah, nanti kita coba apakah muat untuk laptop, apakah nyampe. Kalau kesini sih pasti nyampe. Tapi kalau ke ujung sana ya kita nanti lihat saja. Oke, sekarang kita coba 5 tingkat kemiringannya. Ya, ini adalah tingkat kemiringan yang pertama, dan ini adalah tingkat kemiringan yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Ya, bisa lihat cukup miring lah. Tapi kalau saya sih lebih prefer yang tingkat yang pertama dan kedua. Ya, tingkatan seperti ini. Ini yang pertama. Nah, saya paling menggunakan tingkat kemiringan yang pertama, yang ini, dan yang kedua. Nah, segini. Karena untuk tingkat 3, 4, dan 5 itu menurut saya itu terlalu miring. Jadi takutnya bisa jatuh. Ya, untuk saat ini dulu yang bisa saya tampilkan untuk unboxingnya. Dan seperti biasa, saya akan ekspor dulu tentang cooling pad ini, dan nanti saya akan sampaikan sedikit review tentang cooling pad ini. Oke, saya ekspor dulu ya. Oke, ini adalah sedikit review tentang cooling pad Ergostan ini. Untuk build quality-nya ini berbahan dasar dari plastik. Tetapi ini bahan plastiknya saya bisa sebut ini cukup ringkih dan kurang kokoh. Ya, saya berasumsi bahwa kualitas bahan dari ember, baskom yang suka dipukul-pukul itu, kualitas bahannya itu cukup tebal, mungkin lebih bagus daripada kualitas bahan dari cooling pad ini. Tetapi saat saya mengingat harganya, ya ini masuk akal lah, mengingat harganya yang sangat terjangkau. Murah lah. Ya, jadi kalian jangan terlalu berharap lah build quality dari cooling pad ini kuat dan kokoh. Dan saat saya menyolokkan cooling pad ini ke laptop, untuk fan-nya ini memang cukup dingin.
Tetapi ini masih belum bisa disebut dengan silent fan, karena masih cukup terdengar kencang suara fan-nya. Ya, kalian bisa dengar lah suara dari fan-nya ini. Dan fan-nya ini terdapat lampu RGB. Nah, bagi kalian yang suka dengan lampu kerlap-kerlip RGB, ini cocok bagi kalian. Dan untuk lubang kabel manajemen yang ada di samping kiri dan kanan, ini menurut saya sangat berguna, karena kita bisa memanage kabel-kabel yang terhubung ke laptop agar nggak semrawut, agar laptop kita terlihat lebih rapi dan elegan. Saya acungin jempol untuk desainer dari cooling pad Ergostan ini. Lanjut ke slot USB yang kosong di samping kanan ini, kita bisa gunakan untuk USB eksternal, yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan mouse, keyboard, flash disk, maupun transfer data. Tetapi kecepatan transfer datanya ini masih kalah cepat dengan USB 3.0 karena port USB ini masih berjenis 1.1 atau 2.0. Dan cooling pad ini bisa jadi stand untuk laptop. Untuk tingkat kemiringan dari cooling pad ini ada 5 tingkat kemiringan. Nah, ini adalah tingkat kemiringan pertama. Dan ini adalah yang kedua. Ketiga, keempat, dan kelima, mentok di 45 derajat. Tetapi saya sangat menyarankan bagi kalian yang memiliki laptop yang berukuran 15,6 inci yang beratnya lebih dari 2 kilo, saya sarankan untuk hanya menggunakan tingkat kemiringan yang pertama dan yang kedua. Karena untuk dua penahan yang ada di bawah ini kurang kokoh. Takutnya jikalau dipaksa bisa patah dan laptop kalian bisa jadi korbannya. Yang ukuran laptopnya di bawah 15,6 inci dan bobotnya kurang dari 1 kilo, mungkin kalian bisa menggunakan tingkat kemiringan yang kelima. Tinggal kalian sesuaikan dengan kemiringan yang menurut kalian nyaman buat kalian gunakan. Dan di bagian penahannya ini terdapat seperti busa untuk melindungi laptop kalian dari baret saat penahan ini menahan laptop kalian. Dan di bagian bawah cooling pad ini juga terdapat busa lagi, yang kata dusnya tadi adalah anti-slip, yang berguna sebagai penahan cooling pad agar tidak mudah tergeser-geser pada saat digunakan. Oke, dan bagi kalian yang penasaran seberapa panjang kabel cooling pad ini, apakah nyampe ke samping kiri, karena nggak setiap laptop memiliki port USB di samping kanan, karena ada saja laptop yang port USB-nya semuanya ada di samping kiri. Nah, saya udah tes panjang kabel cooling pad ini nyampe sampai ke samping kiri, tetapi agak dipaksakan. Jadi masuk ke lubang kabel manajemen, langsung dilipat, langsung lipat. Iya nyampe, tapi agak dipaksakan. Jadi tampilan si laptopnya jadi agak nyamping, mentok di sini. Jadi kurang recommended sih. Jadi kalian perlu kabel tambahan lagi, semacam kayak OTG. Nah, kesimpulan tentang cooling pad Ergostan ini, saya hanya bisa mengatakan satu kata saja, yaitu futuristik. Kenapa? Karena dengan harga 72.000, kita sudah mendapatkan cooling pad yang multifungsi. Bisa jadi cooling pad, bisa menjadi Ergostan, dan cooling pad ini memiliki lampu RGB. Bagi kalian yang doyan ataupun yang senang dengar RGB sama seperti saya, dan juga memiliki port USB eksternal yang bisa kita gunakan untuk mencolok mouse, keyboard, flash disk ataupun transfer data. Nah, untuk cooling pad ini apakah worth it? Ya, kalau menurut saya sih ini tergantung kalian. Jikalau kalian orangnya apik dan kalian memaklumi dengan build quality-nya, ini worth it. Tetapi jikalau kalian orangnya itu nggak apik, ya teledor lah atau ceroboh, cooling pad ini kurang worth it untuk dibeli.
Kenapa? Karena takutnya saat kulimpet ini terjatuh, ada kemungkinan besar bisa patah. Dan jika kalian sultan dan bisa beli lagi ya gak apa-apa. Tapi kalau kalian kere-hore seperti saya, kalaupun terjatuh bisa patah ya wassalam. Demikian video unboxing dan sedikit review dari saya. Like kalau suka, dislike aja kalau gak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.